Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan metode pelajaran fikih mengenai bab sholat dalam keadaan tertentu. Jadi pengertian dalam keadaan sholat tertentu seperti dalam keadaan genting, tidak aman, seperti contoh ada tsunami, ada gempa bumi, atau yang dulu pernah dipraktekkan ada sholat dalam waktu perang. Jadi sholat dalam keadaan tertentu, ada sholat orang sakit, ada sholat orang dalam perjalanan. Nah, sebelum itu supaya pembelajaran kita ini barokah, manfaat, sehingga bisa ilmunya manfaat untuk kita. Sebelum belajar kita berdoa dulu, silahkan ke Siap, gerak. Berdoa dimulai. kehadiran Salsa, Julfa, Tika, Melinda, Faisal, Hadir. Nana, Dimas, Jikri, Aidun, Fania, Al, Sultan, Bima. Alhamdulillah hadir semua. Kita sekarang mau menjelaskan tentang sholatul haud, sholat dalam keadaan tidak aman atau dalam genting seperti tadi. Seperti dalam keadaan di zaman Rasulullah kan zaman perang, sehingga sholat tetap dianjurkan, bahkan sampai berjamaah pun di keadaan waktu yang tidak nyaman pun, sehingga di situasi
sedang genting pun tetap sholat dianjurkan, berjamaah tetap digalakkan, dianjurkan. Untuk itu kita beberapa hal, ada sholat dalam kendaraan, bagaimana sholat orang sakit, dan juga sholat di waktu perang yang dulu pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Itu ada sumbernya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102, juga dalam hadis. Sehingga untuk lebih jelasnya di materi, silakan pelajari materi sehingga kita akan lebih paham, lebih mudah untuk memahaminya. Silakan dipelajari materinya. 1. Pengertian sholat fardu dalam keadaan tertentu. Sholat fardu dalam keadaan tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan tepat dibanding dengan pelaksanaan dalam kondisi tertentu. 2. Cara sholat khauf. Cara pertama, apabila keberadaan musuh tidak menghadap arah kiblat. 1. Dalam sholat 2 rakaat, makmum harus dibagi menjadi 2 kelompok. 2. Kelompok pertama melakukan sholat bersama imam 1 rakaat. 3. Sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh untuk jaga. 4. Setelah itu imam diam, sedangkan kelompok pertama tetap meneruskan sholatnya hingga rakaat kedua. 5. Imam menunggu hingga sholat kelompok 1 selesai. 6. Setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2 menukarkan posisi dengan kelompok 1. 7. Kelompok 2 bergabung dengan imam, sedangkan kelompok 1 berjaga ke arah musuh. 8. Kemudian imam dan kelompok 2 sholat 1 rakaat. 9. Berhubung imam sudah 2 rakaat, sedangkan kelompok 2 baru 1 rakaat, maka sang imam harus menunggu kelompok 2 untuk melengkapi kekurangan rakaatnya. 10. Kemudian mereka, imam dan kelompok 2 melakukan salam dalam salat bersama-sama. Cara kedua, apabila musuh berada di arah kiblat. 1. Jamaah harus dibagi menjadi 2 kelompok. 2. Kelompok 1 sholat 1 rakaat dengan imam. 3. Sedangkan kelompok 2 menghadap ke musuh. 4. Setelah selesai 1 rakaat, kelompok 1 menggantikan posisi kelompok 2 untuk menghadap ke musuh. 5. Kemudian imam salam bersama kedua kelompok tersebut. 6. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 tetap harus melengkapi kekurangan rakaat masing-masing. Kita telah mempelajari bagaimana tata cara sholat dalam keadaan genting atau dinamakan sholatul khauf dengan 2 cara. Cara pertama tadi, apabila musuh ini ada di luar arah barat, berarti di sebelah utara, timur, atau selatan, sehingga imam itu membagi berapa tadi? Membagi 2 kelompok. Kelompok yang 1 ikut sholat bersama imam, kelompok yang kedua jaga-jaga, berarti menjaga orang yang sedang sholat. Jadi seakan-akan sedang menempel senjata. Itu kalau musuh ada di sebelah timur, sehingga kelompok yang kedua semua menghadap ke timur, atau mungkin ada di sebelah selatan, semua menghadap ke selatan, atau mungkin menghadap musuhnya ada di sebelah utara, maka semua kelompok kedua menjaga dari sebelah utara, atau mungkin musuh ini ada di setiap penjuru, setiap arah. Dari utara ada, dari timur ada, dari selatan ada, sehingga dibagi. Sebab dibagi
dengan 3 arah. Itu untuk menjaga orang sedang sholat. Ini jadi kita setelah mempelajari cara yang kedua tadi. Cara yang kedua, musuh ada di sebelah barat, sehingga semua sholat kelompok 1 dan kelompok 2 bersamaan dengan imam, dan itu nanti sujudnya gantian ya. Setelah menyelesaikan rakaat yang pertama, nanti gantian, yang shop pertama ke belakang, yang shop kedua ke depan, gantian dengan imam, sehingga begitu menyelesaikan rakaat yang kedua, kelompok rakaat yang di belakang, yang kedua berarti menunggu. Begitu imam dengan shop yang pertama posisi sudah tasahud, maka mengikuti kelompok yang kedua, yang shop yang di belakang diikuti sampai selesai. Itu diantaranya gambaran sholat dalam keadaan genting atau dalam keadaan tidak aman waktu serangan musuh, orang-orang kafir menyerang Islam, sehingga tiba datang waktu sholat, maka tetap sholat untuk dilaksanakan walaupun keadaan genting, dan juga menekankan untuk selalu berjamaah. Nah, ini dengan dibacakannya dipelajari ini menjadikan pelajaran untuk kita. Di zaman keadaan tidak aman pun Nabi menekankan untuk sholat berjamaah, apalagi keadaan sekarang sudah aman, mesti kita harus lebih semangat lagi. Itu diantaranya juga bagaimana cara sholat orang sakit. Jadi orang sakit ini beda-beda, ada yang sakitnya parah, ada mungkin biasa cuman tidak mampu untuk berdiri, maka cukup dengan duduk. Dengan duduk pun tidak mampu, maka bisa berbaring. Berbaring pun tidak mampu, bisa miring posisi menghadap ke arah kiblat. Itu dalam sholat orang sakit, sehingga keadaan sakit pun tetap masih diwajibkan untuk sholat. Itu kewajiban sholat, maka tidak akan putus, tidak akan berhenti kewajiban perintah sholat selagi kita masih hidup. Akan gugur kewajiban sholat apabila kita sudah meninggal, baru kewajiban sholat akan gugur. Itulah dengan dipelajari tadi juga sholat dalam mobil, dalam perjalanan ini juga harus dilaksanakan walaupun dalam perjalanan mungkin jarak jauh. Ada cara-caranya, kita posisi duduk tegak dalam kursi mobil sehingga mengikuti arah mobil. Itu pelaksanaan sholat di dalam kendaraan atau dalam perjalanan jarak jauh mungkin kita ini. Mungkin sampai di sini materi mengenai sholat fardu dalam keadaan tertentu. Tadi dalam keadaan khaufnya, sholat khauf atau sholat dalam keadaan genting, tidak aman, sholat orang sakit, sholat di perjalanan dalam kendaraan. Dan sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Siapa yang menanya? Saya Pak Guru. Bagaimana tata cara sholat yang di mobil? Jadi tadi tata cara praktek sholat di dalam mobil, maka kita posisi sedang duduk tegak, maka biasa kita takbir seperti takbir biasa, takbir Allahu Akbar, kita baca iftitah, baca Fatihah, juga baca surat Al-Baqarah dalam Al-Quran yang kita hafal. Setelah itu kita ruku hanya membukukan punggung sedikit. Setelah itu i'tidal sambil liman hamidah. Terus kita ruku, sujud agak membungkuk lebih daripada ruku tadi, bungkuknya, membukukan punggungnya. Itu diantaranya. Biasa bacaan doanya dibaca. Terus tergantung rakaatnya mau berapa rakaat sholat yang kita laksanakan sampai terakhir berarti tasahud. Assalamualaikum, ini posisi dalam keadaan duduk. Ini sholat dalam kendaraan. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak Guru, bagaimana tata cara sholat di orang sakit? Jadi tata cara orang sakit ada beberapa tahapan. Sholat awalnya ini dicoba dulu, dia mampu nggak berdiri.
Kalau tidak mampu berdiri ternyata mau ruku, dia tidak sanggup, maka langsung duduk, posisi duduk. Langsung duduknya. Posisi duduk bisa begini, duduknya atau bisa langsung tidak gini. Biasa seperti kalau takbir, posisi ini. Kalau orang sakit takbir, biasa baca apa ya sholat kita yang niat sholat apa kita niat dalam hati, baca Fatihah, iftitah, baca Fatihah terus baca surat. Ruku berarti posisi keadaan begini, Allahu Akbar. Iktidal. Terus umpamanya ini dia sholat sambil duduk, tapi sujud dia bisa mampu untuk sujud, maka silakan sujud. Sujud dengan biasa, duduk tanpa sujud sampai sujud kembali. Terus ini rakaat pertama sampai seterusnya dan sampai terakhir iktidal. Tasahud akhir langsung baca salam assalamualaikum. Itu tata cara sholat orang sakit. Atau mungkin yang tidak mampu duduk, sholatnya berbaring melentang, posisi kaki ada di sebelah barat, menghadap ke barat. Kepala agak diangkat sedikit pakai bantal sehingga bisa melihat ke arah kiblat itu. Biasa takbir itu mungkin hanya dengan isyarat, pakai isyarat Allahu Akbar, memejamkan mata. Begitu takbir lagi mau sujud hanya memejamkan mata dan seterusnya sampai dia sujud hanya dengan isyarat mata saja sampai dia terakhir salam. Itu sholat keadaan terlentang itu. Atau juga posisi dalam posisi miring, posisi muka menghadap ke kiblat. Biasa begitu, hanya itu isyarat dengan mata juga. Sampai di sini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Demikianlah mungkin kalau sudah tidak ditanyakan, pertemuan kali ini kita membahas tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan tidak aman atau sholat keadaan genting. Semoga ini termotivasi kita untuk lebih semangat, lebih rajin lagi untuk menjaga daripada sholat waktu, juga untuk selalu menjaga berjamaah khususnya bagi laki-laki. Ini bahkan sebagian ulama mewajibkan sholat berjamaah itu. Mungkin sampai di sini pembelajaran. Semoga manfaatnya. Akhiri kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup doa. Siap, gerak. Doa dimulai.